karena saya salah satu anak yang takut pada orang tua ya, saya ngikutin dulu lah sama orang tua. Mhm. Pokoknya kalau kamu mau musik ya harus jadi guru gitu. Oh. Sampai saya daftar CPNS juga Mas, habis uang, nggak ada job, saya ngamen di Tugu Muda, di Oh. Sampangan gitu, kadang muter-muter kampung. Ini pas sambil dagang pecel sayur itu atau beda timeline? Kalau pas dagang pecel itu Heeh. sambil nge-Grab, mahal uang bisa dicari Wah, tapi tapi abot. sebuah legacy kita manggung di banyak orang itu berarti orang itu kan menjadi saksi perjalanan saya kan. Hai, maaf banget ganggu kenyamanan nontonnya. Gue mau minta tolong untuk support Pop The Talk dengan like video ini dan subscribe channel Invipop. Setiap subscribe berarti banget buat Invipop, biar bisa terus menghadirkan tamu-tamu yang keren, inspiratif, dan menghibur tentunya. Thank you ya. Yuk, balik lagi ke obrolan. Balik lagi di Pop The Talk barengan gue Danu Riza, dan hari ini kita sudah kedatangan Mas Daru aka Darboy Gang. Wih, tepuk Halo. tangan dong. Ini lagi rame di mana-mana lagunya diputar ya Mas ya. Puji syukur. Bosan gak tapi denger lagu sendiri? Malah saya kalau udah rilis tuh udah nggak dengerin aku. Oh berarti modelnya sama kayak Nadif Basalama. Nadif Basalama juga sama tuh Oh dia. ya pas di sini ya? Dia Pas cerita cerita itu tuh. ya. Kalau mau rilis lagu dia tuh dengerin dulu Wow. sampai enak. Sampai enak, Abis itu publish terus udah. Saya gak mau dengerin lagi. betul. Tapi Tapi baca buffernya. komen. Tapi baca komen, Baca memantau. Kalau Memantau. lagu Kicauannya itu sendiri. Buffernya berapa lama sih Mas? Dari rilis terus viral di mana-mana? 1 bulan kalau itu Oh kan cepet ya. termasuk project atraksiku ya. Heeh, Kan Darboy Gang itu kan dangdut toh. betul. Terus coba bikin hipopan lagi gitu. Oh iya lagi. Iya, Iya baru ngeh gue. Iya, Itu kan biasanya kan hip-hop. dangdut. Ya, itu kan hip hop. Heeh. Hip hop terus tapi dengan bahasa Jawa. Mhm. Terus yang di bagian pas yang puji syukur rame di TikTok itu kan gaspol nah, Dangak, di iya. gaspol nah itu coba kasih gendang tapi kan itu gendangnya cuma setengah tuh. Heeh. Gitu doang. Berarti itu udah disiapin ya? Apanya? Maksudnya part itu tuh emang udah disiapin buat di sosmed nih, buat di TikTok nih. Iya, Udah disiapin. Udah di anu lah. Ini kayaknya hooknya di sini nih. Itu engineer emang nih, Enggak, mantep. Ya terus ya puji syukur emang kemakan gitu. Iya ya kemakan banget lah Mas. Mm. Kurang kemakan apa itu? Tapi Tapi malah- ininya kucing yang keluar ya. Pertamanya kemakannya nggak kucing, belum ada kucing itu. Heeh. Udah rame lah di sosial media. Tapi trennya tren otomotif. Gaspol Iya, karena di gaspol, gaspol heeh. gitu. Padahal lagunya buat burung. Aneh lah lagu ini. Dan Jadi itu kan di video klipnya ada brand itu ya? ada Hmm. brand. Iya, tapi gimana Mas rasanya lagunya tuh terkenal banget gitu, bahkan melampaui popularitas dari Mas Darboynya sendiri gitu. Iya. Terus saya juga kok nggak yang lagunya Darboy ya yang yang viral. Kok malah lagu itu aku bikin channel baru, Heeh. channel label namanya Boycott Musik itu toh. Iya. Itu kan memang mau buat project teman-teman, player, kru, terus beberapa teman-temanku yang memang belum punya wadah, belum punya tempat untuk berkreativitas. Aku bikin channel label lah, channel label-labelan gitu. Namanya Boycott itu lah. Terus udah jalan 1 tahunan kok nggak ada kan nih, nggak naik-naik channelnya. Agak lambat nih Agak mesinnya lambat nih. gitu. Terus cobalah bikin project atraksi lah. Dulu kan saya juga sempat hipopan Iya, sebelum Darboy. iya betul. Hipopan terus coba bikin hip hop lagi lah. Terus bareng Mas Banditos itu Iya. dia punya ide kreatif bikin Kicau Mania, langsung kita garap 1 bulan bikin video klip, rekaman, rilis. Rilis nggak pakai campaign, nggak pakai timeline. Keluar tiba-tiba. Iya, ya cuma feeling di gaspol dangak itu tok. Gaspol dangak itu kasih gendang dikit gitu. Keren banget ya. Tapi Kayak GIF. apa namanya? Ya itu tapi salah satu part yang udah disiapin sama Mas Darboy dan teman-teman ya, kayak bikin soundbite istilahnya ya. Ya. Buat di sosmed nih pakai part ini nih Ya. gitu udah Kalau kita disodorin. sebut apa Pak? Hero konten. Hero konten. Ya hero kontennya bagian ini nih gitu. Itu baru nih engineer. Oke, Hero. aku ajak mundur sedikit ya. Oke. Dari nama Darboy Gang sendiri. Ndarnya kan tuh Daru. Boy itu laki-laki. Nah, geng tuh berarti kan kru ya Harusnya kan Harusnya band kan. Band kan. Orang taunya juga band.
Iya. Kamu mungkin taunya tadi juga band kan? Awal-awal enggak, aku kan tahu Mas Darboy udah lama. Oh, Cuma pas terima denger ya kasih. mikirnya, oh ini kayak kalau NDXA kan rame-rame kan. Enggak, Eh, NDXAK itu juga solo. NDXA juga solo ya? Yang Mas rame-rame itu Yonanda apa ya? doang. Aku lupa deh. Iya pokoknya kan, terdengar seperti kolektif gitu. Ya, Berarti emang niat awalnya tuh mau bikin band? enggak, emang solo karir. Cuma namanya pakai geng aja gitu? Karena kalau saya berjalan sendiri itu Mhm. kayaknya nggak bisa toh. Mmm. Walaupun kita solo karir tapi aku masih butuh teman-teman yang selalu ada di sampingku gitu. Oh filosofinya itu. Mhm. Akhirnya tetep pakai nama dari awal tuh pakai nama geng, Geng. padahal Ya solois. biar kayak ya kayak nganu juga. Dulu mungkin suka geng-gengan ya waktu SMP ya. Iya. Terus biar biar kelihatan kerennya kasih geng Ah. gitu. Aslinya gangster beneran. Gangster. Nah, yang mungkin banyak orang yang belum tahu, Mas Daru ini, bener-bener ngulik musik tuh bahkan dari masa sekolah ya. Sekolah, Sampai sekolah pun SMM, sekolah menengah sekolah musik. menengah musik, Ya, gitu. Berarti dari dulu udah punya ketertarikan dan punya cita-cita ke arah sana ya, Mas, ya? betul. Dari itu SMA ya? SMA, SMK, tarafnya SMK SMK. ya? Tarafnya ya? Ya, tapi mulai apa, terjun di dunia musik tuh SMP. Itu SMP. terjunnya tuh dalam arti apa tuh, Mas, waktu itu? Mulai ke studio rekaman, bikin Udah lagu, bikin lagu SMP? sudah bikin Oke. demo-demo juga, dulu sampai masukin ke Musika, ke Naga Suara, ke Trinity, Oh udah ngerti ya, untuk udah anak, dulu. SMP gitu submit ke label-label Karena saya gede. mainnya sama orang-orang dewasa gitu loh. Ah Mulai dari ngerti, situ, iya iya iya. gitu. Coba masukin, dulu masih pakai demo, pakai kaset gitu. Rekam sendiri tuh? Terus ada salah satu temen, tapi saya nggak sampai ke Jakarta, saya Iya. belum pernah ke Jakarta. Cuma saya diproduksi sama salah satu abang-abangan lah Mmm, di Jogja, namanya Mas Kendul, dulu namanya Mas Kendul, oke. gitu. Terus dia yang berangkat tuh, berangkat masarin albumnya itu, yang nyanyi aku, itu SMP aku. Wah Dan SMP nggak ya? ada yang Nggak ada yang nyangkut, nyangkut. paling sekarang udah jadi sampah. Tapi yang jadi reference waktu itu siapa Mas? Musisi-musisi dalam negeri kah atau luar negeri kah? Hip hop kan dulu, Heeh. hip hop gitu, dulu hip hop Jawa. Terus adanya Mas Kendul itu diarahin jadi R&B karena, "Kamu kamu kok nge-rap tapi kok bisa Nyanyi, nyanyi, iya. ada nadanya," gitu. Wah, terus coba bikin hip hop R&B gitu. Ada namanya albumku dulu, grupnya nama Twins Jam gitu. Wah R&B Ya pop. udah Tapi sekitar bahasa tiga album. serius ya? Se Bahasanya se apa Mas? Indonesia. Bahasa Kalau yang Twins Indonesia? Jam Indonesia, untuk Oh. kita kirim ke Jakarta, gitu. Ini baru tak buka di sini nih, Iya loh, Dutan nih, R&B coy. Aku gitu. kira bahasa Jawa R&B, kayaknya belum ada ya? Enggak, Iya belum, gak sih? Belum ada ya? gitu. Terus, enggak laku-laku juga, terus saya masuk, udahlah dari orang tua juga, yang Heeh. penting kamu jadi musik nggak apa-apa, yang penting jadi pendidik gitu. Makanya Makanya suruh sekolah. suruh sekolah, akhirnya ngambil pendidikan musik. Nah cuma karena masuk sekolah itu malah menurut saya pengkaryaan saya jadi menurun. Karena? Karena saya fokus ke teori musiknya kan. Oh iya. Fokus ke pendidikannya gitu. Lah setelah lulus kuliah baru kembali lagi nih aku mau fokus ke pengkaryaan, bikin apa ya gitu. Tapi apa yang paling, akhirnya berpengaruh ke proses kreatifnya Mas? Selama kuliah gitu? Oh Kan selama kan kuliah, belajar teori segala macam kan? pasti yang pertama Mhm, jadi punya teman atau partner yang mhm. mungkin sampai sekarang juga masih jalan terus itu, kebanyakan malah teman-teman saya yang waktu saya kuliah dan di SMM gitu. Jadi dari mereka Oh. juga berbakat toh Iya di iya iya. bidang, pemain gitar, pemain, Mhm. arranger dan lain-lain lah. Itu mah dari teman-teman, yang satu pendidikan sama saya gitu. Tapi tujuannya nggak mau jadi guru, sama-sama nggak mau jadi Iya. guru. Pengennya jadi musisi. Pengen jadi musisi Mmm. Tapi gua dan ini sih Mas, menemukan itu. apa Kalau ya, teorinya ya, mhm, ya gitu-gitu aja lah kuliah. Kamu kuliah apa? wah aku lebih nyebrang lagi, aku ilmu sejarah. Nah, terus sekarang Sekarang kerja di kerjanya, media. nah
Ilmu Oke, sejarahnya kepakai nggak? lebih ke risetnya Iya kepakainya, iya, riset sama nulis lah betul betul. Kalau kepake. kalau saya ya teori-teori dasarnya tuh sedikit-sedikit kepakai lah, buat penulisan, Oh, buat aransemen gitu. Tapi lebih ke praktek ya. tapi aku ini sih Mas, maksudnya, eee, namanya anak-anak ya, Hmm. SMA, terus udah tahu lu apa yang lu pengen, apa yang lu kejar, itu tuh, kapan lu ininya Mas, menentukan kayak, "Gue bakal jadi musisi ah, jalur gue ini nih," gitu. Itu kan lu udah kelihatan dari umur segitu tuh. Dari kecil Mas, Iya, dari SMP kan. dari SMP malah. Ya, cuma karena saya salah satu, anak yang takut pada orang tua ya. Mmm, Takut banget aku sama orang tua, terus manut gitulah istilahnya tuh mmm. penurut. Jawa banget nih, manut. Manut, Heeh, terus saya ngikutin dulu lah sama orang tua. mhm, Jadi pokoknya kalau kamu mau musik ya harus jadi guru intinya gitu. oh. Sampai saya daftar CPNS juga Mas. Oh ya? CPNS Tahun berapa tuh tahun berapa ya? daftar CPNS? Wah, nggak 2000 kebayang gua, dua pengen jadi PNS. 2018 sama 17 ya, Oh ya? sekitar Oh ini segitu. berarti lulus sekolah tuh ya? Lulus Lulus kuliah kuliah ya? lulus Sorry maaf, kuliah heeh. lulus kuliah. Lah itu saya terus menentukan bener-bener, "Wes lah, musik aja lah fokus," Oke. gitu. Saya nggak pulang kalau belum belum jadi di musik gitu. Karena saya kuliahnya di Semarang, Iya, bener bener. gitu. Tapi, yang ASN tuh Bapak berarti ya? Bapak Ibu asisten Oh semua, dua-duanya syukur ASN? ya. Oh, tapi nggak ada yang guru? Guru semua, Oh ASN-nya guru? Oh heeh. iya 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 iya. Tapi nggak ada yang guru musik, Nggak ada yang di musik? nggak ada yang Keluarga musik, besar? nggak ada yang musik. Saya doang. Oh Mas Daru doang? Ya ini kayak menurut saya pecah telur ya, Iya pecah iya telur iya. suatu keluarga itu yang di musik tuh cuma saya. Cuma katanya kok saya bisa sampai di sini tuh Mmm. ngopo toh Pak ngono. Apa bapak iki prihatin lakon apa ngono nek wong Jawa kan ngono. Ketok yo ora harapannya bapak ya Mmm, kamu jadi guru lah intinya mmm. gitu. Ternyata setelah ditarik-tarik lagi Mbah Buyut, Hah? mbah Mbah Buyutku. Oh, Jadi leluhur mbah-mbahku, dong nih? wah leluhurku tuh hanya dulu ada yang dalang, tuh. Wah, itu tahun kapan itu? Wah itu, bapak saya aja belum lahir itu paling, Tapi gitu. emang dulu sempet ini Mas, ngamen-ngamen gitu Mas? Ngamen, Beneran ngamen? ngamen kalau Ini pas punya. sambil dagang pecel sayur itu atau beda timeline? Kalau pas dagang pecel itu Heeh? sambil nge-Grab, Oh itu sambil nge-Grab juga? online, Oh ojek iya, online ojek lah, online, heeh. ojek online. Kalau ngamen itu? Kuliah, Berarti sebelumnya? sebelumnya habis uang, nggak ada job Heeh. gitu, saya ngamen di Tugu Muda, di Oh, Sampangan gitu, kadang muter-muter kampung. lagunya pop Jawa atau Lagu-lagunya Indonesia? Didi Kempot, Oh, campur-sari? lagu-lagu yang baru populer gitu aja. Terus reguler di kafe itu banjel-banjelin, kalau istilahnya kalau di sana tuh Jawanya banjeli. Apa tuh artinya? Pokoknya teman saya nggak bisa, baru Oh, ada event, ini inval? Iya gantian gitu saya ya? Iya gantiin gantiin gitu-gitu. gantiin. Kalau yang reguler tetap itu enggak. Paling sama wedding Chinese gitu. Soalnya dulu di Semarang juga saya, wah kalau nyanyi terus, kok nggak laku-laku. Heeh, Jarang lakunya Mas, heeh. karena penyanyi kan, wah penyanyi itu sampai Banyak. sekarang pun saya sering lihat di kafe, Mhm, di klub, apa mhm. di reguler-reguler gitu. Wah mereka nyanyi suaranya bagus Bagus-bagus. bagus, bagus-bagus, Iya iya iya. bagus, ganteng, putih, kerwesi ngono. Res Aku kayak re aku kayak nggak pede ngono kayak Mas. Aku kayak, re wah kita nek dadi penyanyi reget ngene iki ra payu iki, nggak payu. Rapayu. Nah gitu toh, terus Aduh. saya belajar trombon waktu itu. Iya, Trompet gitu loh. heeh, biar nggak Trompet nyanyi nih, main biar trombon aja deh. heeh, di belakang yang penting Heeh, laku lah iya. gitu, bisa buat bayar Ya kos, bisa buat, Allah. jajan Iya gitu. iya Lah iya. ternyata saya belajar trombon, termasuk, di Semarang tuh jarang ada player Trombon, trombon. Lah laku banget saya, daripada nyanyi, oh. laku trombonnya di wedding-wedding gitu. Tapi itu ikut grup berarti kan? Ikut grup Oke. ikut grup. Mulai mulai rutin tuh manggung di Ya wedding. ya kalau kalau tak pernah, dengar atau mungkin penonton juga pernah denger, kalau di Semarang tuh cukup besar juga namanya Andi Irawan Oke, grupnya. grup-grupnya ya, grup musik Dia sering di wedding-nya. wedding-wedding besar lah di Semarang.
Nah, saya ikut itu. Nah itu yang sambil dagang pecel sayur itu? Sampai Ma sampai dagang pecel sayur, masih ngejob trombon, terus sambil itu juga ojek ojek online, online? gitu. Gila ya, gigih banget ya, Tapi luar ya itu kayak biasa. proses proses apa ya, proses penulisan saya. Jadi muscle memory yang ternyata aku harus melewati itu, yang itu tuh jadi Inspirasi? yang Heeh. sekarang tuh jadi bekal saya kalau setiap saya nulis lagu tuh loh, Wes, perasaannya, iya ya, lu nggak perlu gitu. ngelihat pengalaman orang lain gitu, kayak, Ya. orang gue yang ngalamin ini mah, Iya, gitu ya? bener. Gitu ya? Termasuk lagu yang menurut saya yang saya diterima di digital, terus ada pendengarnya, viewer yang paling bagus pertama itu Mhm, kan Balungan Kere itu. Balungan Kere. Lagunya judulnya Balungan Kere. Iya, aku Nah itu heeh, pernah dengar. nah itu ya karena udah pacaran lama, 4 tahun, Mmm, terus ditanting Mas. Wah saya sempet dilema tuh, gak cuma ditanting, bahasa Indonesianya apa Cah? eee, ditanyain, Bukan stunting ya, stunting mah anak kecil, ditanting itu lebih kayak ditantang? ditantang untuk memutuskan keputusan yang Oh ngerti, apa sih bahasanya saat tuh, itu juga, intinya gitu. harus ngambil keputusan nih, Ya gitu, gitu, ditembak ibaratnya. sama keluarga ditanting untuk mau jadi musisi apa guru, Heeh, apa PNS gitu. Nah di pacar saya juga nikah, ditanting untuk, "Kamu mau sukses kayak gini terus, mhm, apa kamu kerja kantoran? Udah kerja apa sembarang, yang penting punya bulanan yang pastilah." heeh. Gitu. Nah terus saya memilih untuk, udah aku tak gini aja, Oh Mas Daru percaya kalau rute ini nih, jalan ini bakal menghasilkan nanti gitu ya? mengasingkan itu. Lah terus Akhirnya udah putus? putus. Ojo nek ke Balungan kere, woi kere kok iki. Kapan kowe sugih nek ngene iki, ngono kuwi lah. Kapan kamu kayanya? Kapan kamu kayaknya? Itu lah, terus lah dari situ tak tulis sebagai jadi sebuah Karya. karya tulis itu. Saya tulis dan Oke. ternyata lagu itu yang mengantarkan Darboy sampai sekarang lah ya. Mhm mhm. Tuh. Kalau manggungnya sendiri Mas, manggung yang pakai lagu lo sendiri terus dibayar dengan layak, yang apa istilahnya, yang emang lo taruh nih red Mhm. card-nya, itu pas kapan Mas? 2019. Sebelum 2019. Covid berarti? Sebelum Covid. Itu di Udah mana tuh Mas, masih inget nggak? dulu di Jogja, di Jogja. Mhm. Gunung Kidul apa ya? Oh di Gunung Kidulnya nih? Daerah Gunung Kidul. Terus lumayan tuh 2019 udah mulai pensi-pensi, Oh oh ya dari anak sekolah dulu anak berarti? sekolah dulu, Pensi-pensi? ya acara-acara Oh. lokal Jogja, Jawa Mhm. Tengah, Jogja, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah gitu. Udah mau rame, kena Covid, Covid. kena Covid Waduh, tuh. ke-pending lagi nih Kena karir nih. lagi, Ketunda terus lagi. coba mau nulis juga bingung, kegelisahannya bingung, terus itu nemu lagu Mendung Tanpa Udan itu coba aku, remaster lah gitu. Iya, Pas Covid tuh meledak tuh, Mendung Tanpa Udan. Mendung Tanpa Udan tuh juga duet ya jatuhnya ya? Enggak, Oh, solo. solo ya? Cuma ciptaannya Mas Kukuh Oh, Prasetyo yang Purnama. ciptain Mas Kuku. Mhm. Nah itu habis Heeh. Mendung itu baru tuh mulai mulai Oh iya tuh dapat meledak sih. manggung-manggung, dapat habis Covid lah, Iya iya gitu. itu meledak juga sih. Mhm. Sebelum Covid mah punya red card, tapi kalau adanya berapa, Ya udah ya gas dah. berangkat aja. Punya red card tapi Tapi punya red card. fleksibel lah, Heeh. gitu. Udah ditanya, "Netnya berapa?" Heeh. "Segini." "Wah nggak berani." "Lah beraninya berapa Mas?" Udah ditanya Iya, net heeh. nih, kita udah bilang netnya segini, Hmm. ditawar lagi Hmm. ya, ya udah Iya, nggak apa-apa, yuk mangkat. daripada enggak gitu. Tapi sekarang berarti udah nggak ada ya Mas diskriminasi sama musisi-musisi pop Jawa gitu? Kayaknya udah enggak Nggak ya, ada ya? udah enggak lah. Karena ya sekarang juga banyak yang bermunculan, Iya. jadi kan, menurut saya genre yang bisa panjang, yang bisa terus, berjalan kan Mhm. karena genre itu menjadi banyak baro genre itu menjadi barometer buat orang banyak, terus Mhm. banyak orang yang mengikuti juga kan, gitu. Jadi saya mengikuti almarhum Didi Kempot, terus mungkin
ada juga yang muncul baru, muncul baru, muncul Ya baru. Lah sekarang itu makin tuh muda ya. makin banyak, makin muda. Musisinya makin muda, pendengarnya juga makin muda gitu ya. Betul, Iya regenerasi terus ya. betul. Jadi kayak mungkin yang dengerin Darboy di 2020-an Mhm. gitu, 2020-an, sekarang mungkin udah pada kerja, pada Iya. sibuk. Mungkin setlist-nya juga udah ganti nih, Bergeser, yang iya. relate sama keadaannya mereka sekarang. Mhm. Tapi kan di dangdut juga yang anak-anak SMP sekarang, Mhm. juga ada anak muda yang muncul juga baru gitu. Seperti kayak ada apa, Gilga, Mhm mhm. Itu Masdo, yang main film di itu juga Ambyar ya? Iya Makbyar Ambar itu. Makbyar juga ya? Ya Masdo, Gilga. siapa, banyak banyak yang bermunculan Iya iya iya. gitu. Nah sekarang, Mas Daru tuh punya Mabes Balker. Ya, Nah itu tuh apa, label manajemen artis, studio juga. itu kayak apa ya, Basecamp tau pertamanya. Basecamp, Iya terus Basecamp. Puji Syukur kan di tengah-tengah hutan gitu Mas. Masa sih di tengah-tengah Iya hutan? bener. Besok Di kalau ke mana? Jogja Di area mana? di daerah Gunting, Gunung Gunting. Gunung Gunting, aku nggak pernah lagi. Gunung Oke oke. Gunting itu daerah Bantul, Joksel, Jogja Selatan. Nah Bantul, itu. aku tahu Serandaan. Nah itu masih masuk lagi. Oh, oke. Nah itu karena tanahnya ya Puji Syukur besar, Heeh. terus wah kita bikin padepokan aja gitu. Kayak tempat silat ya? Iya kayak Majapahit tuh. Iya 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 iya. Kayak isi padepokan tapi di situ kita menjadi ruang kreatif buat banyak orang gitu. Jadi ada manajemen artis, Mhm. ada live session, ada channel label juga tuh. Terus besok mungkin ada villa, ada cafe dan lain-lain. Oh bakal ada kafe segala nanti? Ya, Oh plan-nya akan ke situ ya berarti? jadi pengenku jadi kayak ikut Ekosistem? memeriahkan ya betul, ikut memeriahkan pariwisata di Yogyakarta lah. Mhm mhm. Jadi salah satu destinasi gitu. Ini berarti semakin apa ya, menebalkan langkahnya Mas Darboy sebagai, businessman dalam musik ya? Ya kayak tadi apa yang kamu bilang ada apa? Kalau Apa? buat konser mau di situ, showcase juga bisa ada di situ Creative juga. Hall, Ya gitulah, semacam itu. bisa ada juga di situ. Ya ya ya. Ya Invipop kan ada Melting Pop tuh ya Nah kan? kayak gitu tadi. Oh. Cuma ini Sekarang berarti bentuk bangunannya kayak kayak apa Mas? kerakyatan. Apa? Bentuk bangunannya kayak apa berarti areanya tuh? Sekarang masih studio sama Heeh. produksi doang. Sama pendopo baru baru jadi bulan kemarin. Mahal loh bikin pendopo Mas, mahal? Enggak yang sederhana-sederhana aja. Oh ya? Enggak mahal-mahal. Terus apa yang lainnya masih Hmm. nyicil gitu, pengembangan lah. Barangkali ada yang mau masuk Invest. invest. Udah banyak duitnya Mas Daru mah. Amin. Sebelum lanjut kita mau ice breaking. Aku ada games nih Mas Daru. Oke, Yang pertama, lagu viral tapi orang nggak kenal atau orang kenal tapi lagunya sepi pendengar. lagu viral tapi Nggak terkenal. nggak begitu terkenal. Oh, nggak begitu terkenal. Kayak Kecomania ini termasuknya. Orang taunya lagunya siapa ini gitu. Tapi kalau ketemu di jalan gitu Mas, orang banyak yang notice dong sekarang. Ih Mas Darboy gitu. Enggak. Masa sih? Karena Kecomania ini yang populernya banget, Heeh. Hmm. yang sampai besar itu karena versi remix gitu. Banyak versi remixnya Terus ya. versi yang gitu. Udah sama ini juga budayanya pendengar sekarang menurut saya, Hmm. mereka tuh lebih suka mendengarkan atau melihat konten short form. Betul. Short form yang di Iya. kayak di TikTok, di Hmm. short gitu, di reels. Tapi mereka nggak mau menormalisasi untuk nonton long formnya. Itu Iya nggak mau lihat ngulik lah, nggak mau fullnya. ngulik ini kecamannya siapa ya gitu-gitu. Iya sih. Kayak mereka Habitnya kayak gitu ya. dulu kita mau tidur, kalau menurut saya ya, kalau sepemahaman saya dan teman-teman tuh, kalau mau tidur kan dengerin lagu long Hmm. form gitu, terus tidur kan, ketiduran. Lah sekarang orang mau tidur nyekrol Scrolling. ketiduran. Iya Nggak bener. sempet dengerin officialnya kan. Nggak tahu musisi aslinya siapa, Ya versi gitu. full lagunya kayak Nah, ya gimana. kita normalisasi nonton official video klip. Jadi jangan cuma nonton yang baru Pendeknya tren di doang. TikTok gitu. Ada yang di TikTok itu kan juga versi remix, versi AI. Mhm. Versi AI ya, Heeh. udah aneh-aneh sih. Iya kita nggak tahu Kalau juga aku yang buat dengerin siapa. dengerin waktu itu short form
short form, lupa videonya kayak gimana, pokoknya lagunya Mas Darbo yang ini, Ya. Anak Lanang. Anak lanang. Nah, itu kan buat anak cowok yang Pekerja. sandwich Ya. generation itu, nah bisa nangis Mas dengerin begituan tuh. Betul. Sedih Betul banget. betul betul. Ya Allah, loro nemen. Oke. Hit terbesar lo ciptaan orang lain Mhm. atau semua lagu ciptaan lo sendiri tapi nggak ada yang viral? Lagu saya semua tapi nggak ada yang viral. Lebih milih itu ya berarti Iya. ya? Karena viral itu tidak bisa apa ya, kita mau campaign, kita mau apapun itu, kayaknya viral itu kayak giveaway, kayak kita dapat hoki gitu. Nggak ada formula pastinya Nggak gitu ya? ada formula pastinya gitu. Karena beberapa juga kayak dulu habis mendung tuh Heeh. viral, terus kita coba bikin album, bikin ini, artwork-nya diganti, ini Niat lah, konsep malah konsep gitu. tabungannya yang harusnya ditabung malah kita Habis. coba upgrade mic-nya Heeh. di-upgrade yang habis itu yang sepi, malah nggak makin naik malah Malah nyungsep. malah turun, ya turun terus sih. Gitu, terus ya naik turun itu kayak termasuk manut sing gawe urip ngono kae lho. Oh, Kalau Tuhan sudah mengendaki berkehendak. maka terjadilah. Ini seorang Katolik yang taat nih. Domba yang tersesat. Domba yang tersesat. Manggung gratis di depan 50.000 orang atau manggung dibayar mahal tapi di depan 5 orang? Manggung gratis tapi dilihat 50.000 orang. Kenapa nggak mau di depan 5 orang aja Mas? Dibayar Karena mahal loh ini. mahal uang bisa dicari toh. Wah, Tapi tapi abot. sebuah legacy kita manggung di banyak orang itu berarti orang itu kan menjadi saksi perjalanan saya kan. Betul. Kalau yang manggung nih ada anak kecil nih, suka sama si panggung saya. Mungkin sekarang saya nggak dibayar, tapi besok anak kecil ini jadi jenderal atau dia Wih, nikah, dia bisa iya, ngundang saya ngundang. karena suka sama penampilan saya gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih pilih-pilih event, namanya, "Oh ini budgetnya gini." Mhm, Dari manajernya kan kakak saya sendiri toh, iya. "Mau nggak? Tapi ini yang nonton banyak nih, event bergengsi, festival gini gini gini, berangkat." Gitu. Mmm, Terus, "Oh main yang pensi, di pensi, tapi adanya budgetnya ini aja, anak-anaknya karena ngamen, mhm. karena ngumpulin donatur, cuma dapetnya ini Mas, berani nggak berangkat?" Karena jadwal kosong juga daripada nggak ngapa-ngapain berangkat. Tuh, Oh, sampai di tahun ini pun masih sering kayak gitu, berarti banyak nggak banyak saklek diskusi. ya sebenarnya? Nggak saklek, nggak Oh, saklek. Tapi kita lihat-lihat apa, oh ini IO-nya bohong nih, nggak itu kan juga kelihatan kan. iya. Kita mendapatkan job yang mereka tuh pengen ngundang Darboy karena rasa, karena Mhm. memang pengen dan punya kemampuannya cuma segitu. Dan kita juga, oh setelah aku manggung di sini mungkin nanti aku dapat beginning apa nih gitu. Rezeki dalam bentuk yang lain Ya dalam bentuk misalnya. yang lain. Kalau festival paling gede apa, Mas? Paling gede dulu Kak, di Indonesia ya. Iya, yang di Indonesia dulu deh. Menurut saya seneng banget, bangga banget tuh saat bisa di-synchronize, Synchronize, Soundrenalin juga ya? Soundrenalin sama di Pestapora. Pestapora. Wah itu seneng banget tuh. Itu setahun atau beda-beda tahun? Kayaknya aku 2 tahun Duluan tuh, 2 tahun berturut-turut jadi line up tuh, pas itu. Sinkro dan Pespor. Synchro dan Respor. Sondre juga? Sondre ya nggak sih, Pal? Enggak ya? Belum ya? Sondre sekali ya? Sekali ya? Iya iya iya. Wah itu biasanya malam ya? Malamnya jam berapa tuh, Mas? Enggak, dulu masih sore saya. Oh, awal sore? Masih sore tadi kalau Pespor malam ya? Pespor malam, itu pas rame-ramenya Mendung Tanpotan apa itu. Wah itu, energinya edan sih. Panggung segede gitu ya, Iya bener. puluhan ribu orang. Sampai anxiety saya. Masa sih, Mas? Iya, Masih masih grogi? grogi Mas, Sampai sekarang? sampai sekarang Kalau manggung masih grogi? masih grogi. Mmm. Itu. Terus kalau, luar negeri paling paling berkesan tuh di Taiwan sama di Suriname, gitu. Taiwan? Oh banyak TKI ya? Nggak TKI. Iya iya iya, Begitu Taiwan kayak kita Taiwan. manggung di Jogja gitu, rame banget.
Berapa ribu orang, Mas? Masih ini nggak, tahu hitungannya nggak berapa ribu? Sekitar 8.000 8.000 orang? Sampai ini lapangan nih, Oh, ini saya manggung nih, ini lapangan. mhm, Terus ini jalan raya, terus ini ada lapangan lagi. mhm. Nah ini sampai tembus sana itu, sampai ke Oh, sampai nyebrang lapangan jalan masih ada orang lapangan sampai lagi? full sampai sana. Orang-orang Taiwan bingung nggak? "Ini siapa sih?" Gitu nggak? Nggak tahu yang asli situ mungkin dia ya, ngapain sih "Ini ini gitu. siapa sih?" Iya, zaman itu Iya. terus wih orang sana kaya-kaya. Waktu itu tuh HP saya masih apa ya, iPhone berapa ya? Heeh. Pokoknya yang belum 3, Belum yang belum 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 baru-barunya boba? Boba 3 Oh, itu iPhone ya. berapa? 11 ya? 11, 11. Nah, iPhone kita Heeh, iPhone-ku juga itu belum Boba 3, iya. intinya belum Boba 3. Nah yang nonton Boba 3 semua. Berarti kan Oh. mereka, wih sukses ya kerja di Oh sini. iya, alhamdulillah ya. Iya kan? Kerja di Taiwan ya. Heeh, iPhone Heeh, saya aja heeh, kalah sama heeh. mereka. Iya, sama TKI-TKI ya. Iya. Taiwan sih iya sih. Kalau Suriname gimana, Mas? Suriname itu luar biasa sih, Mereka masih pada penutur bahasa Jawa kan ya? bahasa Jawa. Orang Tapi bahasa Suriname ya? Jawanya ngoko. Bahasa Jawanya ngoko. Jadi bahasa Jawa itu kan ada yang kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, kita harus pakai basa krama, Kromo. halus. Mhm. Maksudnya boten, itu halus. Halus. Kalau ngoko ora, Iya. kalau halusnya boten. Mmm. Nek nek tidur Mhm. itu kalau ngoko ki Turu. turu, micek ngono. Heeh. Nah nek Kalau halus kromo? sare, tilem. Lah Oh. sana nggak bisa tuh basa krama halus gitu. Oh, Itu yang itu. orang lebih tua nih. Jadi aku ngomongnya kudu nggo basa ngoko. Kowe mangan durung? Waduh, Iki kowe mulai jam pira?" Ngono. Jadi kayak aku kayak ngerasa nggak sopan nggak ngono. sopan. Tapi sananya bisanya gitu. Iya, itu kan keturunan yang dulu dipindahin sama Belanda ke sana ya? Betul, tapi kan ada yang sudah nikah sama si sana, Mhm. jadi mukanya Campuran? mohon maaf, mukanya itu luar negeri Mhm. gitu, tapi ngomongnya bahasa Jawa. Tetap bahasa Oh, bahasa Jawa. Jawa. Mukanya bule atau ke Afrika? Afrika, Oh, tapi masih pakai bahasa bahasa Jawa. Jawa. Unik ya? Unik Itu unik. pas ke Suriname tuh diundang atau gimana, Mas? Diundang diundang. Ada event di sana? Ada event di sana, Ada konser atau festival atau tahunan. oke. Iya, tahunan kayak festival, berkumpulnya orang-orang Indonesia lah di situ. Iya. Itu kayak kuliner, Iya iya iya, kebayang. musiknya juga gitu. Mhm. Nah, terus saya diundang ke situ. Seru banget ya. Itu pertama kalinya ke Seru sana kan berarti? seru. Di sana juga, wah banyak crazy rich. Wah, banyak Crazy Rich. Heeh. Pengusaha orang Jawa di sana tuh pengusaha minyak, pengusaha Oh ya? apa itu, pom bensin, warung, Sukses-sukses ya? sukses. Hingga kita mau pulang tuh Heeh. udah langsung di-booking sama crazy rich ini. Bulan besok tak bahasa Indonesiain ya, bulan Iya. besok ke sini lagi. Wah Aku yang bayar gitu. Yang yang wah, ini nggak mau kalah tajir juga, bener dong. "Bulan besok saya di sini Masa tiap daerah." bulan ke Suriname? Pa Terus? aku terus mikir, pantesan almarhum Didi Kempot dulu sampai berapa tahun di sini. Iya iya iya. Konser terus dan di situ ternyata di sana tuh almarhum Didi Kempot tuh konser terus di daerah, soalnya Suriname kan gede kan. Mhm. Itu kayak Mhm. di daerah Nikeri, Paramaribo gitu, muter terus. Nah itu setiap situ tuh ada bos-bosnya sendiri. Oh, wah aku baru tahu nih Iya, Suriname sebegitu sebegitu banyak uangnya ternyata ngerinya. ya. Terus saya, "Oh ya ya, siap siap. Nanti dulu lah, tahun depan lagi lah." Capek. Berapa lama flight ke sana ya? Capek, Jauh wah ya? berapa jam, Pal? 24 4 jam jam. Oh, sama kayak ke US ya? Iya iya iya. di pesawat. Terus di sana tuh kayak kita di Indonesia tahun 2010-an Oh, kayak ngelihat ke lah ya. belakang ya? Iya. Peradabannya gitu? Enggak tahu. Apanya Aku nih? takut tersinggung nanti kalau ngomong. Apa maksudnya, mobil-mobilnya kah? Atau Mobil-mobilnya gadgetnya kah? mobil-mobilnya, kalau gadgetnya kayaknya enggak deh. Modern? Mobil-mobilnya gitu. Oh, Terus situasi jalanannya mungkin kayak kita ke Kamboja gitu kali ya? betul. Oh, Terus sayur sama daging mahal, sayur? sayur.
Karena susah nanam sayur di Mungkin sana. mungkin. Sama kita kalau mau makan daging, mau beli, itu harus inden dulu gitu loh. Waduh, Sulit lah, berapa lama berarti disuruh nama? 1 minggu lebih, Semingguan. semingguan. Manggungnya sehari aja. Wah, manggungnya 5 kali. Ya Allah, manggungnya 5 kali. 5 kali, Mas. Capek juga Terus itu. saya kenapa itu namanya? Sakit? Enggak, Apa? yang kalau siang itu saya ngerasanya malam tuh loh. Oh, jet Jet lag. lag. Jet lag. Jet lag itu. Apa namanya? Jet lag. Jet lag, jadi pas manggung manggung siang tuh kayak aku harus tidur ini. Aduh, kayak ngantuk gitu. 5 kali manggung di Suriname. Oke, ini tadi kita lagi main ice breaking jadi ngobrol lagi. Jadi ngobrol lagi ya. Ini terakhir deh, Oke. ice breakingnya. Pop Jawa jadi mainstream tapi kehilangan identitas Jawanya, atau pop Jawa tetap niche tapi otentik? Pop Jawa tetap niche tapi otentik. Daripada harus kehilangan identitasnya gitu. Iya, betul. Kalau sekarang menurut Mas Jadi Darbo situasinya kayak apa? sekarang sudah sudah sempat di 2 tahun kemarin menurut saya terlalu overplay ya. Terlalu overplay? Iya, semua overplay dangdut, Jawa semua. Nah sekarang udah niche nih. Oh, balik lagi. Banyak nih musisi-musisi pop, musisi-musisi yang bergenre lain tuh juga populer gitu loh. Mendapatkan trending, viewer, dan bahkan line up pun sekarang yang saya rasain ya, line up tuh dulu kayaknya penutup tuh dangdut semua tuh. Iya, Semua. eranya tuh waktu itu. Iya, Bener-bener. gitu lah. Terus Setelah Mas Didi ya. setelah Mas Didi. Ya sekarang udah kadang saya juga main di sore, kadang yang di tengah-tengah Iya. gitu, kadang di awal. Udah sekarang Penikmatnya tuh akhirnya penikmatnya balik lagi berkembang lah. kayak iya, ngerti. Balik lagi kayak kamu genrenya apa, suka dengerin apa, kembali ke masing-masing gitu. Tapi tetap dangdut is the music my country toh. Nah, itu kata Project Pop. Kata Project Pop kan itu. Jadi ya menurut saya dangdut nggak akan ada matinya lah. Nah, ini ngomongin soal genre Mas, sekarang kan rame hipdut Mas. Mas Daru sendiri ngeliatnya gimana Mas? Si hipdut ini, fenomena hipdut. Kan tiba-tiba semua orang, bukan semua orang ya, maksudnya banyak orang yang coba-coba genre itu gitu buat riding the wave. Karena produksi murah mungkin. Produksi karena bukan murah, produksi gampang. Lebih mudah karena musiknya kan juga bisa digambar kan. Bisa digambar terus nyanyi pun bisa nge-rap, bisa nyenandung juga gitu. Jadi kayak ini jadi suatu ruang menurutku ruang untuk teman-teman yang pengen berkarya tapi coba-coba dulu lah. Nah, ini bisa nyoba dulu nih di genre ini. Karena juga ada yang jadi barometer yang populer juga kan. Seperti kayak NDX, terus Tensi. Dengerin Mas, Tensi? Enggak. Naikila gitu dengerin gak? Enggak. Gak dengerin? Enggak. Tapi tahu lagu-lagunya? Tahu di TikTok. Oh, lihat di TikTok juga nih. Gak visit full ya berarti? Belum nih. Iya sama lagi. aja dong. Sama aja ya. Gitu aja. Oke. Terus. Oh berarti iya, aku juga ternyata. Ya memang semuanya kayak sekarang baru gitu ya. Jadi kebiasaan udah cukup nih dengerin di TikTok. Tapi karena apa karena terlalu overplay di TikTok juga ya? Menurutku karena terlalu banyak konten yang bisa dilihat sih. Jadinya orang tuh akhirnya kehilangan keinginan untuk ngulik atau nyari tahu. Mungkin gitu Karena ya. karena semudah itu kan untuk dapetin konten lain, konten baru gitu. Betul. Kalau kita kan dulu mau nonton kartun aja harus nunggu seminggu sekali gitu kan, hari Minggu doang gitu. Dan kadang juga orang nggak suka lagunya, tapi karena tren algoritmanya harus itu yang baru rame, lah jadi mereka cuma sekedar tahu lagunya karena ngikutin trennya. Iya, karena terus disuguhin sama si algoritma gitu ya. Termasuk kecomania itu. Oke, aku baca ada beberapa komentar lah yang bilang kalau Mas Daru ini adalah
salah seorang penerusnya Pak Deddy Kempot gitu. Amin. Yang jadi godfather Campur Sari. Semuanya meneruskan Mas. Iya. Tapi ya aku lihat kolom komen kayak gitu Ya. ke Mas Daru. Lo sendiri ngelihatnya tuh jadi apa ya? Apakah jadi beban kah atau malah semangat atau kayak gimana Mas? Ya kalau itu menurut saya jadi energi kan buat saya. Wow ternyata apa yang saya lakukan ini juga direspon oleh teman-teman. Hmm. Sebetulnya kan semuanya meneruskan yang konsisten di dunia pop, dangdut dengan berbahasa daerah ini berarti kan juga meneruskan Iya bareng-bareng gitu ya? bareng-bareng toh. Kalau menggantikan nggak ada yang bisa menggantikan. Nggak ada Kalau sih. meneruskan semua meneruskan. Hmm. Dan ternyata mereka menyadari itu dan mensupport kan gitu. Berarti mereka kan harus follow, harus subscribe, harus dengerin gitu. Jadi ya saya ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung Darboy sampai saat ini gitu. Berapa tahun terakhir berarti itu ya? Dari 2019-an ya? Ya, sampai 7 sekarang. tahunan terakhir. Dan baru-baru ini Mas Daru ngerilis lagu Skip. Skip. Nah ini tuh apa ya? Duologi ya berarti ya Mas ya? Tulogi. Duologi. Iya, duologi. Iya dari lagu sebelumnya yang judulnya Sikep. Sikep. Sikep tuh bahasa Jawa kan ya? Peluk, dipeluk. Iya kayak dipeluk. meluk gitu kan? Cuma aku kan Jawa itu kan katanya itu tok toh. Makanya kadang itu bingung bikin judul apa ya, Loro Hati, Citro. Kosakatanya itu aja gitu ya? Jadi kan bingung dan banyak kan sekarang penyanyi Jawa. Iya. Terus banyak lagu-lagu juga yang dia nggak nyanyi tapi nyiptain lagu Nyiptain Jawa lagu. yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi label live session gitu kan. Kalau Jawa itu habitnya kan masih ada live session, live kayak dangdutan gitu loh. Iya kayak Ajeng Febria gitu. Nah, lah kamu apalnya Ajeng Febria ternyata. Maaf Kan ya. ada di Instagram sampean. Oh iya, Allah enggak. Ini yang salah satu Ajeng mania nih. Ajeng Mani. Nah kayak gitu, baju banyak banget. Terus aduh bikinnya gimana ya? Sikap lah. Terus tak kasih kayak itu tuh jadi singkatan. Siap, kelangan, pengarep-arep. Terus skip, setia, kuwi pekok. Ya, Gitu. jadi ada singkatannya ya. Padahal sebenarnya kata itu sendiri udah ada maknanya. Ya kan? Ya. Si sikep sama skip ini udah ada maknanya kan? Ya, kalau skip kan nggak ada. Bahasa Inggris kan? Tapi tulisannya SE kayak iya ini ditambahin aja gitu. gitu. Kayak udahlah lepasin gitu. Iya. Oke. Kalau sikap masih. Dia tuh masih ngarep berarti ya? Lagunya juga masih ngarep untuk sini. Bisa balikan lagi. Itu fase abis putus lah ya. Kalau si sikap ini. Kalau skip nih berarti fasenya kayak fase apa tuh Mas? menunggu, bertahan, setia, bertahan. Tapi ya akhirnya juga sama aja ternyata. Jadi pekok lah selama kita menunggu sesuatu yang tidak pasti itu tuh menurut saya ngapain, goblok lah. Mending golek neh ngono. Nah ini berarti pengalaman pribadi lagi kan? Ya jangan keras-keras Mas. Saya rilis lagu ini sudah perjuangan ini. Gitu. Jadi saya tuh bikin apa namanya, nggak gimmick ya. Aku kan kalau berkarya sebisa mungkin saya pengen jujur kan gitu. Iya. Dan syukur-syukur yang sudah saya alami gitu. Harapannya biar orang-orang itu tidak mengalami apa yang saya rasakan atau setidaknya baru mengalami apa yang saya rasakan walaupun lagunya sakit hati itu mereka merasa ditemani lah sama Darboy Gang, sama lagu-lagu Darboy Gang jadi soundtracknya. Nah saya ngomong tuh bikin ini lagu buat mantanku yang entah di mana, semoga kan ada liriknya. Iya. Semoga lagu ini FYP sampai di kamu gitu. Lihat tahu-tahu aku pulang baru makan dimarahin istriku, tak rekam sekalian. Gitu. Tak rekam sekalian, tak naikin ke sosmed lah rame. Makin rame gitu. Terus istriku sampai sekarang nggak mau dengerin lagu itu. Jadi kalau di mobil kan kadang nggak di-play kan sama anak-anak udah paham nih. Tapi kan kadang masuk rekomendasi kan. Betul. Kan langsung muncrat lagi sama ya paling beneran di skip lagu ya berarti? langsung skip.
Wah, Iya, ya itu ini sih challenge-nya musisi ya ketika bikin lagu dari pengalaman pribadinya akhirnya ada beberapa pihak yang ngerasa nggak nyaman gitu ya Mas ya? betul. Ini baru di kejadian di lagu ini doang atau sebelum-sebelumnya juga? Sebelumnya ada juga. Bikin Darboy perkara. King aku tuh Heeh. sering sekali kayak gini karena ya itu tadi, istriku tuh soalnya tahu bahwa aku tuh kalau nulis lagu itu nggak bisa kalau mamanya, "Eh, nulis nulis lagu lah, Mhm, ngopi, gitaran," gitu nggak bisa. Jadi aku harus bener-bener momen ngerasa-rasani gitu, merasakan, dirasa-rasain. apa, ngulik ngulik perasaan yang dulu pernah ada Heeh. gitu. Termasuk dulu ada Lintang Sewengi. Mmm, Mhm. aku belum pernah dengerin tuh yang Lintang Sungi. Berarti ini lagu Skip ini lo tulis sendiri, ya Iya, kan? tak tulis. Diproduksi di Mabes Balkar ya? Ya, Dan eksekutif produser MV-nya juga Mas ya, Daru. Itu semua digarap sendiri. Emang lebih suka kayak gitu atau lebih ngirit aja sih. jawaban realistisnya lebih Lebih ngirit? ngirit, Tapi emang lebih nyaman ya, jadi lebih lebih bebas. iya lebih Kadang kalau eksploratif itu? kita pakai PH itu ya mungkin lebih bagus. Mmm, Tapi kadang kita mau revisi, mau apa, kurang gini itu kayak ribet? nggak enak itu loh kita. Mmm, Kokean revisi gitu. tapi Jadi genrenya kalau dilihat dari MV-nya kan kayak, apa, romance komedi gitu ya Mas ya? Ada yang ini yang skip komedi-komedinya? Heeh. kayak komedi lah, biar nggak terlalu sedih-sedih banget lah. Berarti apakah Mas Daru orang yang kalau ngadepin, apa ya, kesedihan, kemalangan, atau Mhm, sakit hati itu dengan ketawa gitu Mas? Nutupin sakitnya tuh dengan, eee, ketawa. Misalkan kita ada yang, eee, pernah di fase sakit hati, mhm. buat nutupinnya gue olahraga deh, nge-gym, habis diputusin nih jadi pada nge-gym gitu. Oh, enggak Kalau lah, Mas Daru kayak gimana? berkarya aku. Oh, Aku baru menulis itu jadi baru coping bahagia mechanism? banget nih berkarya. Baru sedih banget juga berkarya gitu. Kalau baru biasa aja malah Oh, nggak berkarya aku. nggak ada keresahan gitu ya? Kalau Nah, komika kan ya, penulis juga sama ya? iya sama kayak gitu. Cuma memang setiap hari saya disiplinkan diriku untuk nulis terus. Mmm. Raketan raketan raketan. Bahasa Indonesiane apa Wal? Raketan Wal? Opo ya? Raketan, Heeh, nggak tahu lagi. walaupun Oh, walaupun. walaupun cuma itu raketan. Heeh. Walaupun cuma, apa, bikin, Draft, oret-oret. oret-oretan gitu, tapi Mmm, belum dirasain lah. Hingga pas nanti ada perasaan, "Wah, aku nemu nih rasa kayak gini nih, mmm. tentang kesederhanaan, tentang mencintai dengan sederhana." Lah itu aku kadang kalau bingung, aku buka catatan, buka arsip gitu. Kalau di situasi sekarang keresahannya apa berarti, Mas? Kan udah bertumbuh nih kan 7 tahun gitu kan. Mhm. Keresahannya apa, Mas? Nah itu Mmm, tadi mantan, kadang maksud kamu nggak pernah kangen mantanmu? enggak aku. Kangen kan nggak harus balikan kan? Itu Iya, iya. udah tak jelasin ke istriku, Terus terus? tapi dia nggak paham, nggak mau. Kan kalau haru loro ati, kan sikep sama skip itu kan nggak yang sakit hati merana untuk meratapi Mmm, sakitnya lah. Saya nggak baru sakit hati ya nggak karena nggak bukan karena suatu kekecewaan gitu loh. Tapi sikap dan skip ini itu kayak sekarang aku udah nikah, terus aku pengen bikin lagu yang galau, terus saya kan coba flashback ke masa flashback, lalu iya. toh. Bayangin kalau hari ini mantanku Mmm, dengerin, lagu-lagu itu perasaannya kayak gimana ya, gitu doang aku. mmm. Terus tak tulis jadi sebuah lagu. Lah kenapa dia nggak terima gitu loh. Aku nggak mau ikut campur, Mas, kalau itu, Mas. Yang salah aku apa istriku? Wah, Menurutmu? gimana ya? Ini pertanyaan jebakan juga nih. Yang jelas kan kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain rasain. Ya betul, Nah, itu aja udahlah dah, cukup biar gitu, aman. diplomatis. Aman aman aman. Aman aman. Yang bisa kita kontrol kan tindakan kita. Nah ya jadi ya kegelisahannya sekarang ya kayak gitu. Mmm, Terus kayak kicomania, oh aku sekarang punya burung? komunitas burung kan. Heeh. Darboy Bird Club itu yang Wah, setiap minggu keren. gantang gantang, Kegiatannya ngapain aja tuh? lomba gantang itu. Heeh. Lomba di gantangan, ke kota-kota, jadwalnya Darboy King sama jadwal anak-anak gantang lebih rame jadwalnya gantang, Sobat gitu. burung.
Nah terus itu jadiin lagu gitu-gitulah. Terus ini Bapak hip hop tuh besok yang mau rilis juga ini oh, kapan? bulan ini Bapak Hip Hop. Juni ini, Mhm, akhir Juni? mhm. Itu melihat fenomena bapak-bapak muda di daerah Wijilan gitu. Dia nganter Wah, anaknya, iya, nongkrong pinggir jalan, style-nya hip hop, tetap hip hop. tapi udah punya anak. Terus Iya iya iya. dia dia di Jogja tuh banyak teman-teman hip hop yang dia tuh nongkrong ya style-nya Hip Amerika hop, gitu. Amrik, Termasuk telek, Banditos itu, iya, lokos tuh kan dia. lokos. Dia mau layat tuh wis, mau layat, mau resepsi, mau apa itu wis Kayak gitu kayak gitu setelannya? style-nya. Kayak mau manggung Ya hip terus. hop nyel gitu, hip hop pol lah, Mau ngelayat hip hop pol setelannya mentok, hip hop. gitu. Jadi terus dari kegelisahan itu, Eh, kok unik ya, terus kita buat jadi lagu lagu. Bapak Tapi Hip Hop, entar tergabung dalam sebuah album gitu nggak? Sama lagu-lagu atau single-single aja? single-single aja. Single-single aja ya? Untuk boykot kan ini, untuk boykot. Oh, iya iya Kalau iya yang iya. Darboy, eee, kan saya dulu sering jualan pecel kan. Iya, Dulu jualan pecel saya sering belanja sayur, mhm, gitu. mhm. Belanja sayurnya cuma kalau di daerah Semarang itu kan, kalau lebih murah lagi kan di daerah Bandungan, harus naik lagi. Naik, ya. Ya, saya harus di daerah Bandungan, di situ bertemu banyak bakul sayur lah. Mhm. Lah terus yang besok akan saya rilis itu, saya bikin lagu buat bakul sayur, Buat pedagang sayur nih? pedagang sayur. Apa maksudnya ininya temanya tuh apakah Ya, romansa, cinta, cinta tapi juga? cintanya seorang bakul sayur gitu. Oh, cintanya seorang pedagang sayur. Ya kayak gitu sih mungkin sekarang yang baru tak kembangin dalam proses Iya kreatifku, iya iya. proses pengkaryaanku gitu. Iya, nah kalau itu kan aman tuh, Mhm. nggak bikin berantem lagi kan Enggak, kalau bakul aman, sayur, lah kayak gitu-gitu aman aman. aman. Kayaknya yang untuk mantan-mantan stop dulu lah, Ditahan dulu lah. stop, tahan dulu. Tahun lalu tuh kan ada film tentang kisah cintanya Mas Daru, ya Mhm, kan. Tahun ini juga ada single baru. ya, Berarti next-nya tuh tadi ini Bapak Hip Hop yang terdekat heeh, sama bakul sayur. sama bakul sayur. Mhm. Ada apa lagi Mas rencana mungkin selain musik gitu? Atau film? Itu mau jadiin Mabes jadi Wah itu tempat itu mabes kan, ya. destinasi itu toh. Iya 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 Cuma iya. kan uangnya belum ada, jadi ya kadang aku, punya uang segini beli semen, Oh dicicil. garap kamar mandi dulu Mmm, gitu, ini pelan-pelan. Harapannya pengennya tahun ini selesai semua, terus tahun depan tuh bisa jadi ruang publik lah untuk berkreativitas, untuk berkarya, untuk sekedar nongkrong mau di situ, mau kerja, mau melepas penat gitu. Enak Mas tempatnya, kapan-kapan kalau ke iya Jogja udah entar aku jadi mampir deh. mampir ya, Iya iya aku mampir deh. gitu. Saudaraku tuh ada di Bantul rumahnya, pakdeku. Nah, dari Deket daerah situ Bantul, berarti ya? dekat-dekat, pasti dekat kalau Bantul. Kalau Jalan Dendels tuh apa? Area apa itu berarti? Dendles itu selatan lagi, Bawah daerah lagi ya? Parangtritis Parangtritis ya. ya? Oh jauh lagi. Kulon Progo ya, Dendles ya? Kulon Kulon Progo, Progo. daerah Kulon, saya daerah selatan. Oke, berarti, itu yang lagi diusahakan ya? Sedang Mabes diusahakan, tadi ya? Markas Eee, Besar Balungan Kiri, Baker, Balker, Balker, Balungan Kere. ya, Balungan tuh ini ya, apa sih, Tulangan, Tulangan kan? ya Tulangan. Balungan Kere. Balungan Kiri itu kayak, Apa kalau bahasa Indonesianya apa berarti? Kayak jadi kayak, itu sanepo ya, kayak, oh Balungan Kiri, berarti, oh orang yang terlahir dari keluarga yang biasa, oh gitu. oh, tulang miskin gitu ya artinya? Ya, tapi kan banyak juga orang yang sukses, Heeh. yang kaya dari balungannya Kiri tapi. Oh, iya Kamu iya. perintis apa pewaris? Perintis aku, Ya? perintis. Nah perintis itu biasanya kan balungannya Balungan Kiri. Kere. Saat dia sukses, punya anak, pewaris, balungan sugih, Oh, balungan gajah iya iya, iki. turunan kali Ya ya, turunane. turunan. Oh, oke, iya iya iya. Oke, kalau gitu Mas Daru, terima Oke, kasih banyak udah mampir ke Envy Pop. sama-sama. Buat teman-teman jangan lupa dengerin lagu Sikep dan Skip. Skip dan skip. Skip bisa dinikmati di digital streaming platform, Semuanya. semuanya ada. Kesukaan kalian. Ada music videonya juga.
Ada. Ada MV-nya. Ada. MV-nya tuh tandeman sama ini ya, kreator juga ya, cewek Stand ya. up comedy juga. Stand up comedy. Suka Vespaan juga. Suka, itu yang Mbak Vinda itu. Mbak Vinda. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin Mas Daru? Mantap. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.